Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati. Pernahkah Bapak Ibu merasa mudah lupa akhir-akhir ini? Atau jantung sering berdebar tanpa sebab? Kadang kita pikir, ini cuma karena usia. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa makanan sederhana yang selama ini kita anggap sehat seperti ikan bisa jadi penyebab utamanya? Bukan semua ikan, tapi 5 jenis ikan ini diam-diam merusak otak, mempercepat lupa, memperlemah detak jantung, dan bahkan mempercepat penuaan organ. Mari kita bahas satu persatu, agar kita semua bisa menjaga tubuh dan pikiran tetap tajam sampai usia lanjut. King Mackerel, si pembunuh diam-diam dari laut. Bayangkan seorang pria bernama Pak Slamet, 68 tahun, pensiunan nelayan dari pesisir Lampung. Sejak muda, beliau sudah bersahabat dengan laut, dan setiap minggu, di halaman rumahnya, ia selalu memanggang ikan favoritnya, ikan kembung besar, atau yang dikenal di pasar modern sebagai King Mackerel. "Aku percaya ini menyehatkan, Dok," katanya pada saya saat konsultasi rutin. "Dagingnya padat, rasanya kuat, dan sejak kecil kami diajari bahwa ikan itu baik untuk jantung dan otak." Awalnya, semua tampak biasa, tapi dalam beberapa bulan, keluarganya mulai menyadari perubahan. Pak Slamet sering lupa nama cucunya. Beberapa kali salah menulis tanggal penting di kalender. Bahkan tangannya bergetar pelan saat mengangkat gelas kopi. "Mungkin faktor umur ya, Dok?" tanyanya dengan suara pelan. Tapi saya tahu ada hal lain yang bekerja diam-diam. King Mackerel kaya rasa, tapi kaya racun juga. King Mackerel, meskipun tampak seperti pilihan sehat, ternyata adalah salah satu ikan dengan kadar merkuri tertinggi di antara semua jenis ikan konsumsi. Merkuri adalah logam berat yang sangat berbahaya jika menumpuk dalam tubuh, terutama pada usia lanjut. Berbeda dengan tubuh muda yang masih bisa membuang racun, tubuh orang berusia 60-70 tahun cenderung menyimpan merkuri lebih lama. Racun ini perlahan-lahan menyusup ke dalam sistem saraf, masuk ke otak, dan mengganggu detak jantung. Gejala yang muncul: memori melemah, mudah bingung, koordinasi tubuh terganggu, tekanan darah meningkat, bahkan bisa memicu stroke ringan tanpa disadari. Bukan hanya Pak Slamet, banyak pasien lansia saya yang mengira mereka sedang mengalami penuaan wajar, padahal penyebab utamanya justru dari pilihan ikan yang salah. Solusi cerdas ganti, tanpa kehilangan rasa. Saya tidak pernah menyuruh pasien berhenti makan ikan. Justru saya anjurkan mereka makan ikan setiap minggu, asal pilihannya benar. Daripada King Mackerel, lebih baik konsumsi sarden kecil, rendah merkuri, tinggi omega 3 dan sangat baik untuk otak. Salmon Layer Wild Caught aman untuk jantung, bantu turunkan tekanan darah, dan mendukung daya ingat. Ingat, tubuh di usia 60-70 tahun adalah seperti rumah tua yang harus dirawat penuh kasih. Jangan biarkan racun diam-diam seperti merkuri merobohkan fondasinya. Satu keputusan di meja makan hari ini bisa jadi penentu kualitas hidup esok hari. Tilefish, ikan mahal yang merusak otak lansia. Beberapa waktu lalu, saya mendapat pasien lansia bernama Bu Surti, 66 tahun. Beliau datang bersama anaknya karena mulai sering lupa di dapur, pernah 3 kali meninggalkan kompor menyala. Padahal ibu saya tidak pernah pikun sebelumnya. "Dok," kata anaknya. Setelah tanya jawab, saya baru tahu tiap bulan Bu Surti dan keluarganya punya tradisi makan malam spesial di restoran. Dan yang paling sering mereka pesan, ikan putih lembut dengan saus lemon mentega, yang disebut pelayan sebagai catch of the day. Ternyata, dari cerita berulang ini, saya mencurigai itu adalah tilefish. Tilefish ikan premium, tapi penuh racun. Tilefish sering disajikan di restoran mahal, dengan tampilan bersih dan nama asing yang terdengar meyakinkan. Tapi sayangnya, tilefish dari Teluk Meksiko adalah salah satu ikan dengan kadar merkuri paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari King Mackerel. Dan tahukah Bapak Ibu, merkuri dalam tilefish menyerang langsung ke sistem saraf dan otak. Jika dimakan oleh orang muda, tubuh mereka masih bisa membuangnya. Tapi di usia 60-70 tahun, kemampuan ginjal dan hati menurun. Racun itu menumpuk diam-diam, menyebar ke otak, dan melemahkan daya ingat. Gejala awalnya: sering bingung atau bicara mengulang, jalan sempoyongan atau kehilangan keseimbangan, sulit fokus saat membaca atau mendengar,
muncul gejala seperti demensia ringan. Bu Surti tidak sadar, tiap kali ia menyantap ikan putih spesial, ia sedang mencicil racun ke tubuhnya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Saya tahu rasanya ingin tetap bisa makan enak bersama keluarga, tapi kita bisa tetap makan enak tanpa mengorbankan otak kita. Saat makan di restoran, jangan malu bertanya, ikan putihnya jenis apa ya? Jika jawabannya televis, cukup bilang saya pesan yang lain saja. Ya. Pilih cod atau haddock lebih ringan, rendah merkuri, dan mudah dicerna oleh tubuh orang tua. Ingat Bapak Ibu, harga mahal bukan jaminan makanan itu sehat. Justru banyak ikan premium yang diam-diam mempercepat proses penuaan organ. Catatan dari Dr. Udi, tubuh kita di usia puluhan seperti rumah yang sudah berdiri 6 dekade. Tentu perlu perhatian ekstra, jangan biarkan racun kecil meretakkan fondasinya. Satu piring tail fish mungkin terlihat mewah, tapi bila dikonsumsi terus-menerus, bisa menghilangkan kemandirian yang selama ini kita jaga dengan susah payah. Lebih baik memilih ikan sederhana tapi aman, daripada makan mewah tapi menyimpan bom waktu dalam tubuh. Swordfish, ikan mewah yang menghancurkan saraf dan jantung lansia. Saya pernah menangani Pak Gunawan, 71 tahun, seorang pensiunan kepala sekolah yang selalu tampil rapi dan percaya diri. Beliau sangat menjaga pola makan. Saya hanya makan makanan sehat. Dok, banyak ikan, sayur, dan tidak pernah gorengan. Katanya bangga. Tapi anak-anaknya mulai khawatir. Dalam setahun terakhir, Pak Gunawan jadi cepat lupa, suka tersandung saat berjalan, dan tekanan darahnya naik drastis. Padahal gaya hidupnya tampak sempurna. Lalu saat saya tanya soal makanan favoritnya, beliau tersenyum. Setiap bulan, saya dan istri selalu makan di restoran hotel. Favorit saya swordfish steak. Rasanya mantap, dagingnya tebal, dan katanya bagus untuk jantung. Dan disinilah letak bahayanya. Swordfish elegan di luar. Beracun di dalam swordfish atau ikan pedang adalah predator besar yang hidup lama di laut dalam. Selama bertahun-tahun di alam liar, ikan ini memakan ikan lain yang lebih kecil dan dalam proses itu menyerap logam berat seperti merkuri dari rantai makanan laut. Artinya, semakin besar dan tua swordfish, semakin tinggi kadar merkuri di dalam tubuhnya. Dan ketika ikan ini dimasak entah digoreng, dibakar, atau dikukus merkuri tidak akan hilang. Ini bukan kuman yang bisa mati dengan panas. Merkuri tetap utuh dalam dagingnya, lalu masuk ke dalam tubuh orang yang memakannya. Dampak. Bagi lansia usia 70 tahun, saat lansia mengonsumsi swordfish secara rutin, tubuh mereka yang sudah tidak sekuat dulu akan kesulitan membuang racun, mengalami kerusakan saraf, tremor, atau mati rasa di tangan dan kaki, mengalami gangguan daya ingat dan fokus, meningkatkan risiko stroke dan gagal jantung. Yang menyedihkan, Pak Gunawan tidak pernah tahu bahwa makanan yang ia anggap terbaik justru menggerogoti tubuhnya dari dalam. Saat ia sadar, kerusakannya sudah terjadi. Solusi sehat dan lezat. Bapak Ibu tidak harus berhenti makan ikan bertekstur tebal seperti swordfish. Tapi kita perlu beralih ke alternatif yang lebih aman. Coba konsumsi ikan trout pelangi. Polok ikan putih yang lembut dan rendah merkuri. Keduanya, rendah merkuri. Kaya lemak sehat. Mudah dimasak. Tidak membebani ginjal atau otak. Pesan dari Dr. Udi Bapak dan Ibu. Rasa lezat tidak harus dibayar mahal dengan kerusakan otak dan jantung di usia 60 ke atas. Yang kita butuhkan bukan sekadar makanan enak, tapi makanan yang menjaga fungsi tubuh dan pikiran tetap tajam. Satu piring swordfish mungkin terlihat mewah di restoran, tapi harga sebenarnya dibayar oleh tubuh kita dalam bentuk kelelahan, lupa, dan kerusakan saraf. Mari kita ubah cara memilih ikan. Bukan lagi soal rasa atau status, tapi soal umur panjang, daya pikir jernih, dan hidup mandiri lebih lama. Big Aye, tuna, sushi favorit yang menyimpan bahaya ganda bagi lansia. Beberapa bulan lalu, saya bertemu Ibu Marni, 65 tahun, pensiunan perawat yang sangat mengikuti gaya hidup modern. Beliau suka jalan pagi, ikut senam lansia, dan satu kebiasaan yang baru ia tekuni sejak anaknya memperkenalkan sushi. Anak saya bilang ini makanan sehat. Dok, tidak berminyak, tidak digoreng, dan katanya bagus untuk diet.
ujar Bu Marni sambil tertawa ringan. Tiap minggu, Bu Marni makan sushi, dan favoritnya adalah tuna merah yang tampilannya segar, merah gelap, dan mewah di piring. Tapi satu hal yang belum Bu Marni ketahui, potongan tuna mentah itu adalah Big Eye Tuna, atau tuna mata besar, salah satu jenis ikan laut paling berisiko untuk lansia. Big Eye Tuna cantik di luar. Bahaya di dalam. Big Eye Tuna hidup lama dan berenang di perairan dalam. Sama seperti swordfish, semakin besar dan tua ikan ini, semakin banyak merkuri yang menumpuk dan Big Eye Tuna share. Artinya, lansia yang mengonsumsi Big Eye Tuna tidak hanya terkena bahaya bakteri seperti Salmonella and Listeria, parasit dari laut, risiko keracunan makanan karena sistem imun yang sudah melemah. Di usia 60-70 tahun, tubuh tidak lagi mampu melawan infeksi seperti dulu. Sesuatu yang hanya menyebabkan sakit perut ringan pada orang muda bisa berujung rawat inap atau infeksi serius bagi orang tua. Dan Bu Marni, beberapa minggu setelah konsultasi, beliau mengalami diare berat dan kelelahan. Setelah diperiksa, ternyata sistem pencernaannya melemah dan daya tahan tubuhnya turun drastis akibat dari akumulasi konsumsi ikan mentah. Kombinasi berbahaya merkuri plus bakteri dua serangan sekaligus. Merkuri merusak otak, menurunkan daya ingat, mempercepat kepikunan. Bakteri dan parasit mentah memicu infeksi, menurunkan imun, memperparah kondisi lansia yang sudah punya penyakit penyerta. Itu sebabnya saya menyebut Big Eye Tuna sebagai pukulan ganda bagi tubuh orang tua. Solusi, lebih aman tuna kaleng ringan skipjack. Bapak Ibu masih bisa menikmati rasa tuna yang lezat tanpa risikonya. Coba. Tuna kaleng light skipjack. Kandungan merkuri jauh lebih rendah. Harganya terjangkau, lebih aman jika dimasak matang. Cocok untuk salad, sandwich, atau lauk harian. Batasi konsumsi tuna bahkan yang ringan maksimal 2 kali seminggu untuk lansia. Dan hindari sepenuhnya tuna mentah. Pesan dari Dr. Udi. Saya tahu, Bapak Ibu ingin tetap merasa muda dengan mencoba makanan kekinian. Tapi ingat, makanan modern belum tentu cocok untuk tubuh lansia. Apa yang cocok untuk anak-anak kita, belum tentu aman untuk kita. Satu potong sushi memang terlihat kecil, tapi bisa membawa risiko besar jika tubuh kita tidak siap menghadapinya. Lebih baik kita memilih makanan yang menambah umur sehat, bukan yang diam-diam menguranginya. Salmon ternak, ikan sehat yang disalahpahami. Banyak pasien saya, terutama para ibu-ibu lansia, merasa sangat bangga ketika berhasil memilih salmon sebagai menu makan malam. Seperti Bu Tini, 64 tahun, yang datang dengan cerita begini. Anak saya ajari makan salmon, Dok. Katanya bagus buat jantung dan otak. Saya beli di supermarket dekat rumah, yang sudah dipotong filet, warnanya cantik sekali, merah muda cerah, dan harganya murah juga, lagi diskon. Saya mengangguk pelan, tapi saat saya bertanya, salmonnya tertulis wild caught atau farmed, beliau menjawab, wah, saya tidak tahu, Dok, pokoknya warnanya bagus. Dan disitulah letak masalahnya. Salmon ternak. Tidak semua salmon itu sama. Banyak orang mengira semua salmon itu sehat. Tapi kenyataannya, salmon hasil budidaya farmed salmon, terutama yang berasal dari negara dengan standar rendah seperti Chile atau beberapa negara Asia Tenggara, seringkali justru berbahaya untuk kesehatan lansia. Kenapa? Salmon ternak dipelihara di kolam laut yang padat, sempit, dan kotor. Untuk mencegah penyakit, ikan-ikan itu diberi antibiotik dalam jumlah besar, dan untuk mempercantik warna dagingnya, mereka bahkan disuntik pewarna buatan. Lebih buruk lagi, pakan ikan tersebut sering terkontaminasi zat kimia industri seperti PCB polychlorinated biphenyls. Dioksin keduanya telah terbukti dapat menyebabkan kanker, gangguan hormon, kerusakan sistem kekebalan tubuh, dan jika dikonsumsi rutin oleh lansia, salmon jenis ini bisa memperburuk radang sendi, memicu peradangan dalam tubuh, menambah beban pada jantung dan hati. Salah pilih. Tubuh yang menanggung Bu Tini, yang rajin makan salmon 2 kali seminggu karena ingin menjaga kesehatannya, justru mulai mengeluh sendi mudah nyeri, wajah sering bengkak, dan tensi naik turun. Padahal beliau sudah menghindari banyak makanan lain, tapi karena salah pilih jenis salmon,
tubuhnya malah terkena efek racun jangka panjang yang tidak terlihat langsung. Solusi aman salmon liar wild caught salmon. Jika ingin tetap mendapatkan manfaat dari salmon yang memang kaya omega 3 dan baik untuk jantung dan otak, pilihlah wild caught Alaskan salmon. Kenapa? Hidup bebas di alam liar. Tidak diberi antibiotik atau pewarna, rendah zat kimia berbahaya, lemaknya alami dan sangat bermanfaat bagi lansia. Harganya memang sedikit lebih mahal. Tapi jika dihitung dengan biaya berobat di usia tua, lebih murah menjaga daripada mengobati, bukan? Pesan dari Dr. Udi Bapak Ibu yang saya hormati. Di usia simpul 70 tahun, kita bukan lagi sekadar makan untuk kenyang. Kita makan untuk menjaga fungsi tubuh, menjaga semangat hidup, dan agar bisa tetap tersenyum setiap pagi saat bangun tidur. Salmon memang menyehatkan asal salmon yang tepat. Jangan biarkan warna daging yang cantik menipu kita. Kesehatan tidak terletak pada tampilan di etalase, tapi pada asal-usul dan cara ternak ikan itu sendiri. Penutup satu perubahan kecil untuk hidup yang lebih lama dan lebih tajam. Bapak dan Ibu yang saya cintai. Setelah kita pelajari bersama 5 jenis ikan yang tampak sehat, tapi diam-diam bisa melemahkan otak dan jantung, mari kita tarik napas sejenak. Karena di balik semua nama Latin dan istilah asing tadi, sebenarnya, pesan saya sangat sederhana. Tubuh kita di usia lanjut tidak lagi sekuat dulu, tapi kita tetap bisa menjaga kekuatannya lewat pilihan yang lebih bijak di meja makan. Saya tahu tidak mudah, kadang kita terbiasa sejak muda dengan jenis ikan tertentu, kadang harganya murah, atau rasanya sudah melekat di lidah. Tapi sekarang, tubuh kita berbeda, ginjal lebih pelan, jantung lebih sensitif, otak lebih rapuh terhadap racun dan peradangan. Dan dari semua pasien lansia yang pernah saya dampingi, satu hal yang paling menyakitkan adalah ini. Melihat mereka kehilangan daya ingat, kemampuan berjalan, atau semangat hidup bukan karena umur semata, tapi karena pola makan yang tidak disadari. Hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk berani mulai berubah. Bukan perubahan besar, tidak harus langsung membuang semua isi kulkas, tapi cukup ganti king mackerel dengan sarden. Tolak telefish saat ditawarkan di restoran, pilih cod. Hindari swordfish dan coba pollock atau trout. Berhenti konsumsi tuna mentah, pilih light tuna kalengan. Dan pastikan salmon yang dibeli adalah salmon liar, bukan salmon ternak murah. Perubahan kecil yang konsisten, kobaski umur sehat yang panjang. Bayangkan jika pilihan sederhana hari ini membuat Bapak Ibu bisa mengingat nama cucu lebih lama. Bisa berjalan sendiri ke masjid atau gereja tanpa takut jatuh. Bisa tertawa dan bercanda tanpa kelelahan kronis. Bukankah itu yang kita harapkan di masa tua? Ingatlah, makan ikan itu sangat baik, tapi makan ikan yang salah bisa jadi bumerang. Dan sekarang, Bapak Ibu sudah tahu bedanya. Pesan penutup dari Dr. Udi, saya percaya, cinta di usia tua bukan soal hadiah mahal atau makanan mewah, tapi soal masak ikan yang aman untuk pasangan. Soal bertanya dengan lembut, sayang, kamu yakin ini bukan tuna mentah ya? Cinta di usia tua adalah menjaga satu sama lain dengan pengetahuan, dengan niat, dan dengan ketulusan. Bapak Ibu, terima kasih sudah membaca hingga akhir. Semoga cerita ini tidak hanya jadi informasi, tapi juga jadi awal dari kehidupan yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh cinta. Dr. Udi.